Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin. Anak-anakku yang berbahagia, calon siswa-siswi SMP Pemuda Banjaran yang Bapak hormati, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang keagamaan, di mana SMP Pemuda adalah salah satu sekolah yang mempunyai nilai plus dalam bidang keagamaan. Seperti dalam hadis yang Bapak sebutkan tadi, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan kewajiban menuntut ilmu itu bukan didasari atas usia baligh, seperti dalam beribadah. Kalau kita melaksanakan sholat, salah satunya adalah ketika kita sudah baligh. Tetapi kalau menuntut ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita dilahirkan sampai kita meninggal, maka kita diwajibkan menuntut ilmu. Sepanjang kita hidup, maka kewajiban itu terus ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ilmu itu bisa juga menjadi amal jariyah. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah darinya semua amalnya, kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan keluarga yang lainnya. Nah, di sini yang jadi garis bawah adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Ketika seorang anak mempunyai ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menjadi amal jariyah baginya. Pahalanya akan terus mengalir, walaupun orang tersebut atau kita telah meninggal. Jadi betapa mulianya seseorang yang mempunyai ilmu dengan catatan ilmu tersebut diamalkan. Namun di samping itu juga ada beberapa syarat-syarat dalam mencari ilmu. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa syarat mencari ilmu itu paling tidak ada 6. Yang pertama adalah zakain, cerdas. Dan yang kedua adalah wahirsin, semangat. Wastibarin, dan yang ketiga adalah sabar.
Wa bulghatin. Yang keempat adalah bekal. Wa irsadi ustazin. Dan yang kelima adalah petunjuk guru. Dan yang terakhir adalah watuli zamanin, waktu yang panjang. Nah, dari keenam syarat-syarat tersebut semuanya harus dipenuhi. Mulai dari kecerdasan. Seseorang ketika menuntut ilmu harus mempunyai kecerdasan. Walaupun rata-rata kecerdasan setiap orang memang berbeda-beda. Yang kedua, semangat. Semangat dalam mencari ilmu, jangan kendor. Walaupun kita untuk hari ini masih dalam masa pandemi COVID-19, belajar online, belajar di rumah, tapi jangan menurunkan semangat kita untuk terus belajar. Karena yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam belajar, sabar dalam berbagai hal. Kemudian yang keempat, dalam syarat mencari ilmu itu adalah bekal. Ya. Secara otomatis, yang namanya ilmu itu harus dibekali dengan materi. Seperti kita harus membeli buku, kalau di sekolah membayar SPP, dan yang lainnya. Yang keempat tidak kalah pentingnya yaitu petunjuk guru. Ya. Karena yang namanya guru itu wajib. Bahkan ada yang menyebutkan ketika seseorang tidak mempunyai guru, maka gurunya itu adalah setan. Termasuk ketika kita belajar melalui buku-buku atau media online. Seperti YouTube. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar melalui YouTube. Tetapi ketika kita belajar melalui YouTube, maka kita harus memperoleh kejelasan dari guru. Apakah yang disampaikan dalam materi di dalam YouTube tersebut betul atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah waktu yang panjang. Karena yang namanya ilmu itu luas. Ya. Yang namanya ilmu itu banyak. Tidak mungkin ilmu dapat dicari dengan waktu yang sebentar. Kita harus bersabar. Dari SD kita belajar selama 6 tahun. Kemudian dilanjutkan ke SMP 3 tahun. Kemudian kita melanjutkan lagi ke SMA 3 tahun. Bahkan ada yang melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Untuk menjadi sarjana minimal harus ditempuh dengan 4 tahun. Kalau dijumlahkan ya lumayan cukup lama, cukup panjang waktunya. Ya, kita harus bersabar. Baik dalam mencari ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu akhirat. Baik di sekolah, di madrasah maupun di pesantren. Nah, dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin sekian dulu dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.